Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailia Farah Isnaini, NIM H1D022065 dari jurusan Informatika Fakultas Teknik Universitas Jenderal Sudirman. Di sini saya dan teman-teman saya akan memaparkan presentasi kami yang berjudul Bergaul Baik dengan Orang Lain demi memenuhi tugas mata kuliah Jati Diri Unsud yang diampu oleh Dr. Nurul Hidayat, SPT MKOM. Sebelumnya perkenalkan teman-teman saya. Saya Maramita Puja Tantawi, NIM H1D022064. Saya Mutia Nandika, NIM H1D022078. Baik, kita mulai ke materi. Manusia sebagai makhluk sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang selalu berhubungan dan saling membutuhkan satu sama lain. Hal ini dikarenakan setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihan serta memerlukan orang lain. Kita dapat hidup karena saling tolong-menolong. Dalam hidup bermasyarakat itulah terjadi pergaulan antara individu satu dengan lainnya. Tentunya dalam bergaul dengan orang lain diperlukan etika dalam pergaulan. Dalam bergaul harus ada aturan-aturan yang dapat menjadi pegangan ataupun pedoman yang menjadi pemisah antara hak dan kewajiban masing-masing. Pemahaman etika pergaulan memungkinkan individu untuk berinteraksi dengan sopan, menghargai orang lain, dan mematuhi norma-norma yang berlaku. Dengan menjalankan pergaulan yang baik, manusia dapat membentuk hubungan yang harmonis dan memberikan kontribusi positif dalam masyarakat. Apa itu pergaulan? Pergaulan merupakan proses interaksi antara individu yang dapat mempengaruhi pembentukan kepribadian seseorang. Pergaulan positif mencerminkan kepribadian yang baik melalui kerjasama dan hal-hal positif. Pergaulan negatif, terutama bagi remaja yang masih mencari jati diri, harus dihindari karena dapat menyebabkan perilaku bebas dan mudah terpengaruh. Cara bergaul dengan baik. Karakter terbentuk karena kebiasaan, lingkungan, keturunan, dan pengalaman hidup. Setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam berinteraksi. Ada yang memang pandai bergaul, namun ada juga yang cenderung pemalu dan terbatas dalam pergaulan. Bagi seseorang yang pandai bergaul, tentunya sangat mudah baginya untuk mendapatkan teman kuliah, lingkungan masyarakat, atau tempat kerja. Berikut ini adalah beberapa cara untuk bergaul. Cara bergaul dengan baik, yang pertama itu belajar menerima diri sendiri. Kemudian bergaul dengan niat baik, perluas lingkup pergaulan, senyum, jadilah pendengar yang baik, belajar memulai obrolan, jangan mudah tersinggung, menolong teman, jujur, punya rasa humor, dan tidak egois. Dampak positif dalam bergaul, yaitu yang pertama adalah lebih mengenal nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku sehingga mampu membedakan mana yang pantas dan mana yang tidak dalam melakukan sesuatu. Kemudian lebih mengenal kepribadian masing-masing orang sekaligus menyadari bahwa manusia memiliki keunikan yang perlu dihargai. Kemudian mampu menyesuaikan diri dalam berinteraksi dengan banyak orang sehingga mampu meningkatkan rasa percaya diri. Selanjutnya ada mampu membentuk kepribadian yang baik sehingga bisa diterima di berbagai lapisan masyarakat. Kemudian lingkup pergaulan membawa pengaruh yang besar terhadap diri kita, baik dari segi karakter, pola pikir, pengambilan keputusan, maupun terkait cara kita dalam menyikapi kehidupan. Kemudian bergaul dengan sosok inspiratif, salah satu dampak positif yang akan dirasakan adalah bisa berkembang dengan lebih baik. Dampak negatif dalam bergaul, yaitu suka berfoya-foya dalam mengumpulkan harta untuk bersenang-senang agar segala hasratnya terpenuhi. Akan menghalalkan berbagai cara termasuk dari jalan haram demi mendapatkan harta dan uang. Memiliki rasa ingin tahu yang besar, tak jarang pula akan menjadikan orang tersebut berperilaku munafik di masyarakat. Selalu ingin mencoba dan merasakan hal baru, termasuk hal yang salah. Mudah mengalami perubahan emosi dan pikiran, gampang merasa gelisah, tidak sabaran, emosional tidak terkontrol, dan selalu ingin melawan. Menjadi malas, berubah-ubah dalam mempunyai keinginan dan selalu ingin menunjukkan eksistensi serta kebanggaan diri ketika telah mencoba dalam banyak hal. Kesukaran yang dialami timbul akibat konflik karena keinginannya menjadi dewasa dan berdiri sendiri dan keinginan akan perasaan aman sebagai seorang anak dalam keluarganya. Sering mengalami tekanan mental dan emosi, terjerat dalam pesta hura-hura ganja, putal, ekstasi, dan pil-pil setan lain. Dari hal-hal di atas, kemudian bisa berdampak pada beberapa hal seperti di bawah ini: seks bebas, ketergantungan obat atau narkoba, menurunnya tingkat kesehatan, merenggangnya hubungan keluarga, menurunnya prestasi, dan berdosa. Kesimpulan dari materi di atas adalah pergaulan memiliki peran penting dalam kehidupan sosial manusia.
Lingkungan yang baik dan pemahaman akan etika pergaulan menjadi pedoman yang penting dalam interaksi sosial. Pergaulan yang positif membantu membentuk kepribadian yang baik, meningkatkan rasa percaya diri, dan memperluas lingkup pergaulan. Di sisi lain, pergaulan negatif atau pergaulan bebas dapat memiliki dampak negatif seperti seks bebas, ketergantungan obat, merenggangnya hubungan keluarga, dan penurunan prestasi. Oleh karena itu, penting bagi individu untuk memilih pergaulan yang sehat dan menjalankan etika pergaulan untuk membentuk hubungan yang harmonis, memberikan kontribusi positif dalam masyarakat, dan mencegah dampak negatif yang mungkin timbul. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.